Ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi dari Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Rasa. Karena sudah ada Nur Rasa, wis ada rasa. Rasa sejati, sejati ning rasa. Karena sudah Tuhan blegernya berwujud manusia. Siapa? Ya kita-kita ini. Si Jawa itu hanya sebagai percontohan awal perwujudan supaya orang menengok ya. Oleh karena itu waktu itu dipelopori oleh Bung Karno mempersatukan dunia, Asia, Afrika, Amerika Latin dengan olahraga dan kesenian sebagai ujung tombak pemersatuannya. Lalu terbentuklah kancah untuk kiprah itu yang namanya Gelora Bung Karno di Istora Senayan sana. Nah, ini tugas kita karena akhir-akhir ini negeri kita sudah banyak viral-viral yang membahayakan. Kalau tidak kita luruskan, anak cucu kita nanti kasihan ya, kasihan ke sana ya. Nah, di dalam cerita Mahabharata itu di situ ada orang sepuh ya. Orang sepuh yang namanya Begawan Abiyasa. Begawan Wiyoso wis yoso sudah membuat apa? Membuat percontohan kehidupan. Karena manusia itu bercorak ragam adat, suku dan bahasa. Seperti Astina ya. Astina itu ada yang seperti Duryudono, orangnya kejam, keras dan tegas itu ya. Ada yang seperti Dursasana, orangnya yang yang pengen dianggap paling gagah sedunia, selalu nantang Bratasena. Ceritanya di dalam wayangan kan seperti itu. Tapi juga ada yang seperti Sengkuni, seseorang yang selalu membuat intrik, mengadu domba ke sana kemari. Ada yang seperti Sengkuni ya. Tetapi orang Astina yang jumlahnya 100 tadi itu sebenarnya itu sudah diwarisi karakter 5 sifat, yaitu Pandowo, digambarkan sebagai Pandowo. Ini 100 orang Hestina, ini 5 sifat orang Pandowo. Pandowo itu terdiri dari Puntadewa, Bratasena, Arjuna, Nakula, Sadewa. Puntadewa itu apa? Puntadewa itu adalah gambaran orang yang berkumpul bermasyarakat itu harus dipimpin oleh seseorang yang mewakili, yang memahami akan hukumnya Tuhan, hukumnya Sang Maha Kuasa. Digambarkan seperti Puntadewa. Artinya apa? Puntadewa itu kakinya tidak ngambah di bumi, ngawang begini ya, ngawang begini. Karena saking jujurnya, saking lugunya. Cara berpakaiannya tidak seperti kakek ini yang bercorak ragam variasi. Ini coba menghibur diri aja ya. Tapi seorang pemimpin sejati seperti Puntadewa ya. Ininya cuma digelung biasa, pakai sumping, tanda priayi, kelat bau ya. Sampai ini kelat bau, lalu ini apa namanya, kacip itu ya, itu lah, terus gelang ya, hanya itu aja ya. Artinya seorang pemimpin suatu negara, khususnya di Indonesia ini, tidak boleh materialistis, tidak boleh KKN, tidak boleh memihak pada kepentingan kelompok dan golongannya. Artinya Puntadewa seperti itu ya. Baru rakyat itu tentrem, adem dan ayem. Rakyat yang tentrem, adem, ayem itu tidak megang duit nggak apa-apa. Wong itu sifat atau kondisi kok. Dan kondisi yang harus mewujudkan siapa? Ya yang teratas, yang mewakili kita. Mungkin kalau sekarang disebut juga RI 1 kayak, kalau dulu raja kayak atau apalah. Raja-raja Jawa umumnya bersifat seperti itu. Lalu saudara yang kedua namanya Bratasena Werkudara. Gede, dur, gagah, perkoso ya. Yang akhir-akhir ini wayang-wayang, bapak-bapak wayang orang
para bapak-bapak, para jenderal-jenderal dapuk ada sebagai Puntadewa, sebagai Werkudara, sebagai ini, sebagai itu artinya menghidupkan kembali budaya kita, jangan sampai ditinggalkan, karena budaya kita budaya adiluhung yang tak tertandingi di dunia ini. Kakek yang ngomong tak tertandingi di dunia ini, karena tugas orang Jawa yang tadi saya katakan, tugasnya sekarang ini memulai lagi perdamaian dunia. Tahun 1995 saya itu membuat buku tipis, Pak Wid. Judulnya adalah Manusia Pancasila. Ternyata buku kakek itu mendapat apresiasi yang bagus dari Vatikan, dari Eropa, dari Vatikan sana. Malah karena buku itu kakek ini dianggap menguraikan Tuhan ciptaannya, manifestasinya, dan perkembangannya serta gambaran sistem peradaban kehidupannya. Kakek kelihatannya mendapat sesuatu yang tidak usah saya ceritakan di sini. Saya terima kasih pada mendiang Paus Benediktus yang ke-16. Terima kasih, matur nuwun. Ya, memang tugas kami itu karena kami terus terang aja masih terngiang-ngiang tahun 62 mendapat dawuh dari Bung Karno waktu saya masih SMA kelas 2. Jadi ingat, jadi besok yang meneruskan Bapak. Bukan berarti saya harus menjadi ini, menjadi ini. Tidak itu. Meneruskan supaya negara ini tetap berpancasila. Tetap berpancasila. Karena Pancasila itu sudah titik kulminasi, titik terakhir dari suatu peradaban dunia. Hanya begitu masuk Orde Baru, ini mulai diotak-atik oleh para profesor itu. Diotak-atik ke sana kemari, lalu menjadi P4 dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesimpulannya, yang menjadi aparat di negeri ini sama sekali tidak pernah belajar Pancasila yang benar. Ya, kalau dulu waktu kakek masih kecil, yang sepuh-sepuh masih kecil, itu hanya 5K. Dihafalkan tuh gampang dihafal. Nggak sekolah pun ngapalnya cepet. Bisa karena hanya 5K. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Titik. Nah, setelah itu lalu diwet-wet ke sana kemari. Intinya ngewet-wet itu apa? Supaya masyarakat atau manusia di Indonesia itu ruwet untuk menghayati Pancasila. Akhirnya betul juga sekarang ini secara langsung atau tidak langsung bentuk pemerintahan kita sudah nyimpang dari Mahabharata atau Pancasila tadi itu. Demikianlah saudara-saudara, sahabat-sahabat saya di luar atau di dalam negeri, dan mudah-mudahan viral saya ini bisa membantu pikiran. Kalau mungkin masih pengen lebih jelas, lebih gamblang, sampai yang detail ya, japri saja. Nanti tidur di pedepokan saya sana boleh. Ya, airnya melimpah ruah, tanahnya subur. Hanya kalau makan ya seadanya. Kadang-kadang dengan botok lamtoro, botok tempe, nasi jagung itu udah cukup. Nggih, terima kasih. Ini hanya sekedar awal, nanti disambung lagi yang lebih meluas lagi. Terima kasih. Rahayu. Salam nasional kita merdeka. Ayam jago itu simbol kita Nusantara. Makanya pada waktu itu di sini ada seorang raja yang pernah bernama Hayam Wuruk, jago yang sedang berkokok. Nah, sekarang sudah waktunya. Setelah kita porak-poranda 65 sampai sekarang belum bangkit lagi. Mungkin hari inilah yang Buyut Sri Haji Prabu Jayabaya mulai membangkitkan anak cucunya untuk berkokok lagi. Seperti semangat Singhasari pada waktu itu, Prabu Kertanegara, Praptaika Dharma Putra Nusantara, ingsun tanha mukti palapa, lamun durung eka hing Nusantara, hing Tumasik sekarang Singapura, hing Johor sekarang Malaysia, hing Ternate masih wilayah kita, hing Gurun sekarang Australia. Jadi
kita berkokok utuh itu tidak akan merebut mereka, tidak. Tapi marilah kita bersaudaraan kembali, kita menjadi kadang kembali, menyatu dalam spirit Nusantara.